What did he say to you after the fight? Because it looked like he came. He just said, "I fight today with the greatest fighter." Yeah, I respect him. He's a good guy, very kind. But this is the war. With my face, I just come to beat everybody. It's not some things you have to play. This is fight. This is not game. Event UFC berangkat di bulan Agustus, yaitu UFC 330 Makhachev vs Garry Philadelphia, telah terlaksana dengan sukses, di mana Islam Makhachev sukses mengukir sejarahnya sendiri sebagai penyandang win streak terbanyak di UFC. Namun seperti yang kita tahu bersama, meskipun tak ada kontroversi terhadap kemenangannya, tapi kemenangan Makhachev ini jauh dari kata mulus, di mana banyak fans yang begitu meremehkan Ian Garry lantaran kebencian mereka terhadap aura Ian Garry. Ian Garry berhasil membuat Makhachev kembali sadar bahwa menjadi juara dominan UFC tidak hanya bergantung pada skill set saja, tapi juga ukuran badan petarung. Dan itu hanya salah satu dari begitu banyak hal menarik yang dapat kita amati dari event tersebut. Selamat datang kembali di segmen Extra Time, di mana dalam konten kali ini kita akan membahas beberapa detail menarik yang menjadi bumbu event UFC 330. Seperti yang saya sering bilang bahwa yang membuat UFC menjadi promotor terbesar di dunia ini bukan hanya kualitas pertarungannya saja, tapi juga kecerdasan UFC dalam menciptakan setiap narasi dan skenario, sehingga kita sebagai fans tak hanya mengikuti adu gelutnya saja, tapi juga terdapat emosi, cerita, dan value dari setiap benturan fighters. Dan event UFC 330 ini juga bukan pengecualian. Meskipun secara hype, event ini hanya bergantung pada Islam Makhachev versus Ian Garry saja, tapi main event itu sudah cukup bagus untuk membangun kemegahan hype event ini. Walaupun jujur menurut saya, seharusnya UFC paling tidak menambahkan satu pertandingan bintang lainnya agar hype-nya bisa lebih baik lagi. Jadi detail menarik apa saja mengenai event UFC berangka ini? Mari kita simak. You not only won and defended your belt tonight, but you also broke the record, the record you shared with Anderson Silva, consecutive wins. How happy and proud are you of that particular record as well? With all respect to Anderson Silva, no more Anderson record. Now it's Islam Makhachev time, Islam Makhachev record. And I know that you're not just satisfied with 17, you want to set the record at 20 so nobody could beat it. So how active do you plan to be and how quickly do you want to get to that 20? My phone is working, just call me. Kita awali dari motivasi utama kebanyakan petarung bergabung ke UFC, yaitu masalah bayaran. Sebagai disclaimer, UFC tentu saja tidak mempublish secara resmi mengenai bayaran petarung mereka dalam waktu dekat. Tapi banyak media yang mendapatkan spoiler atau bocoran mengenai estimasi bayaran petarung dari revenue UFC saat ini. Dan yang akan saya gunakan adalah seperti biasa, yaitu data dari Give Me Sport. Dalam artikelnya disebutkan bahwa Edson Barboza mendapatkan bayaran sekitar 420.000 US dollar atau sekitar 7,5 miliar rupiah. Meskipun dia kalah di laga terakhirnya, tapi sepertinya UFC mempertimbangkan pengabdiannya sejauh ini, sehingga UFC sedikit memberikan ekstra bayaran sebagai perpisahan. Ya, dia memang layak sih, dan saya yakin di balik layar UFC memberikannya lebih. Lalu dari perebutan sabuk strawweight wanita juga menghasilkan uang yang cukup banyak. Sang penantang yaitu Gillian Robertson mendapatkan sekitar 875.000 US dollar atau sekitar 15,5 miliar rupiah. Sedangkan sang juara yang berhasil mempertahankan sabuknya yaitu Mackenzie Dern meraup 1,6 juta US dollar atau sekitar 28,5 miliar rupiah. Wow, terdengar fantastis bukan? Tapi sebenarnya itu B aja untuk ukuran Amerika. Nilai tukar uang kita saja yang membuatnya terdengar sangat fantastis. Kemudian sang pengisi main event sebagai magnet utama mendapatkan bayaran yang lebih besar lagi.
Ian Machado Gary sebagai sang penantang mendapatkan bayaran terbesar dalam karirnya di UFC, yaitu hampir 2,1 juta US dollar atau sekitar 37 miliar rupiah. Hal ini didapatkan dari bayaran pokok sebagai penantang sabuk, hasil bagi penjualan streaming, sponsorship, building media, hingga interview yang banyak dalam seminggu terakhir. Jadi mengertikan kenapa banyak petarung yang menuntut title shot dan banyak yang menghadiri media untuk membangun hype pertandingan, karena meskipun kalah pun, jika mampu membangun hype, uang yang didapatkan sangatlah banyak, setidaknya jika dibandingkan dengan petarung biasa. Sedangkan sang bintang utama, yaitu Islam Makhachev, mendapatkan bayaran terbesar di event ini yang saya yakin tak akan ada yang memprotesnya. Berkat statusnya sebagai salah satu bintang terbesar di UFC saat ini, kontrak bayaran pokok Makhachev sebagai sang juara, bonus kemenangan, hasil bagi penjualan streaming, sponsorship, dan menghadiri interview serta press conference, Islam Makhachev berhasil membawa pulang uang senilai 4.150.000 US dollar atau sekitar 75 miliar rupiah di event ini. Sebagai perbandingan, Makhachev mendapatkan bayaran 1,5 juta lebih banyak dari apa yang didapatkan oleh Ilia Topuria dalam UFC White House. Ya karena doi kalah sih, kalau menang mah bayarannya akan kurang lebih sama. Lah kenapa nyebut Topuria bang? Ya untuk referensi saja, karena andai Topuria dan manajernya tak terlalu matrak dalam meminta bayaran, ia bisa melawan Islam Makhachev di White House dan mendapatkan 10 juta US dollar seperti Alex Pereira. Ya angka itu mungkin akan terdengar biasa aja di dunia tinju, tapi percayalah, di UFC angka itu sangat besar. Bayaran Usman Nurmuhammadov sebagai juara PFL pun sebenarnya tak sampai segitu. Tapi masalahnya sebelum menjadi juara, biasanya UFC tidak akan memberikan bayaran besar kecuali jika namanya adalah Conor McGregor. Keep doing legacy, but money, brother, I have a family. Legacy doesn't pay check, no. We'll see, like, I don't want to go ahead and say something like big words. Like I said, I have to talk with Khabib and then we will make the decision. Hal menarik selanjutnya adalah Islam Makhachev mengakui bahwa Ian Carey berhasil tampil di luar ekspektasinya dan memberikan laga yang berat. Namun saat ditanya oleh wartawan apakah Ian adalah lawan terberatnya, Makhachev mengatakan tidak, tapi top 3 paling berat. Makhachev menyebut ia masih berpikir laga melawan Alexander Volkanovski yang pertama adalah ujian terberatnya. Ya tanpa mengurangi rasa respect ke Ian, tapi laga melawan Volk yang pertama adalah hal yang tak bisa dibandingkan. Di UFC 330, Makhachev murni hanya mengalami tantangan di dalam oktagon saja, yaitu Ian Carey memiliki tubuh yang lebih besar dan panjang, serta skill setnya mampu mendesak Makhachev. Tapi di Australia sangat berbeda. Makhachev tak hanya memiliki masalah di dalam oktagon, tapi juga di luar oktagon, yaitu masalah rehidrasi akibat jam tayang yang dipercepat, jet lag, dan juga ia bermain di kandang lawan, sehingga hal tersebut sangat mempengaruhi jalannya laga. Apalagi saat itu Alexander the Great Volkanovski lagi jago-jagonya, di mana ia berada dalam 12 win streak di UFC dan total mendapatkan 22 win streak di seluruh kompetisi MMA yang duduk di tahta pound for pound UFC. Dan sudah dari lama saya mengatakan, meskipun saat itu saya dibully habis-habisan, bahwa Alexander Volkanovski versi itu tak akan bisa dikalahkan oleh Ilia Topuria. Tapi tetap, laga melawan Ian Carey ini adalah salah satu yang terberat sejauh ini bagi Islam Makhachev. Lalu apa saja yang membuat Makhachev kesusahan di match up kali ini? Kita akan bahas di konten esok hari. Now that you've shared the cage with him for 5 rounds, was he your toughest opponent? And if not, where do you rank him? Oh, maybe top 3, bro.
but the Australian fight is crazy. With Volkanovski first fight, he gave me a hard fight. This guy is dog. He go forward every second, you know, he don't stop. And that time I remember we have very hard time, you know, and all arena support him. Selanjutnya, Dana White agak kecewa dengan attitude Ian Carey yang dinilai terlalu sopan saat bertarung melawan Makhachev. Dana sama sekali tak meragukan kemampuan bertarung Ian. Menurutnya, sebelum pertandingan dimulai, Ian Carey memiliki modal untuk mengancam Makhachev. Tapi ia menyayangkan naluri Ian Carey yang dinilai tidak memiliki naluri seorang pembunuh. Ian dinilai terlalu sopan karena sering ngajak tos dan palukan di setiap akhir ronde, yang mungkin niatnya baik, tapi itu tak baik untuk mental petarung. Islam Makhachev adalah salah satu monster yang bahkan jika Ian Carey berniat all out pun dalam pertandingannya, Ian belum tentu menang. Apalagi jika Ian bermental setengah-setengah seperti itu. Jadi Dana White berpikir laga ini akan menjadi salah satu penyesalan terbesar Ian Carey di masa depan nanti. I felt like I think that Ian is a talented guy. If he had even an ounce of killer instinct in that 5th round, you know, he had been beating him to the body. Islam's whole, I think, right side was beat up. His face was beat up. You don't come out and hug and shake hands in the fight. It drives me crazy when there's so much at stake, and there's also you know, a lot of mental gamesmanship, whatever you want to call it in this game. You come out in that 5th round with a flying knee or something crazy and you try to finish the fight. I think that this is one of those fights that Ian will go back and watch and say, fuck. Dan jangan salah, bukan berarti sang bos tanpa rambut ini psikopat atau bagaimana, tapi memang bisnis combat sport ya seperti ini. Bahkan Islam Makhachev pun setuju dengan Dana yang menilai tingkah Ian Carey terlalu lembut. Makhachev sangat menghormati lawannya, tapi ia berpikir Ian Carey terlalu berlebihan dalam menghormatinya. Dalam olahraga adu gelut ini, perasaan lembut harus dibuang dulu sampai akhir pertandingan. Tapi Ian malah ngajak pelukan terus di setiap jeda ronde. Namun sejujurnya saya tidak terlalu terkejut, karena memang ya meskipun Ian Carey adalah petarung hebat, tapi dia sudah mengakui sendiri bahwa dirinya sangat feminim. He hates that. He wish you guys would just. Bro, honestly I don't understand, man. This is the fight. This is not something we have to like hug each other every round, you know. We're going to war to broke the face, to broke the eye, you know. That's why I respect all my opponents. But Jan, I don't know. He respect too much. Demikian segmen Extra Time kali ini. Untuk detail menarik lainnya akan saya buat di konten terpisah. Terus ikuti kanal YouTube MMA Discourse agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya seputar dunia UFC. Sampai jumpa dan terima kasih.